Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak kelas 10 IPS di materi kita kedua, yang dimana masih dalam program belajar dalam jaringan atau daring masa darurat COVID-19 dengan pendamping orang tua atau wali siswa. Tidak lupa Ibu mengucapkan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari virus corona atau COVID-19. Kepada anak-anak, jangan lupa mencuci tangan ketika sudah melakukan aktivitas, memakai masker keluar rumah, dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi kedua, sebaiknya anak-anak menonton video ini sampai habis. Jangan sampai kalian itu dipercepat atau di skip videonya, karena materi kedua ini Ibu sampaikan di sini semuanya. Jika mungkin ada yang kurang jelas, nanti kita bahas di dalam diskusi kita. Tetapi sebelumnya Ibu minta tolong untuk like video ini dan subscribe YouTube Ibu, supaya kalian tidak ketinggalan materi apa yang telah disampaikan pada saat jam pelajaran dalam jaringan. Jadi misalnya kalian izin saat daring, kalian bisa mencari YouTube ini di akun YouTube Ibu Yeni Atika Nuri, karena kalian sudah subscribe-nya, jadi kalian bisa cepat mencarinya dan kalian tidak akan ketinggalan materi apa yang telah Ibu sampaikan saat itu. Oke, kita masuk ke materi kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika wajib kelas 10 IPS SMA Negeri 4 Prabu Muli, dengan materi yang berjudul persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, oleh saya sendiri, Yeni Atika Nuri. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, yang mengacu kepada kurikulum 2013. Kompetensi dasar 4.1, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier atau variabel. Adapun submaterinya, konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini atau video ini, kita akan membahas submateri konsep nilai mutlak. Berdasarkan surat Al-Hujarat ayat 12, dengan artinya yaitu, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasakan jijik kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi, motivasi yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, dalam surat tersebut kita dianjurkan untuk selalu berpikir positif dan tidak boleh berburuk sangka. Ini sesuai dengan nilai mutlak suatu bilangan yang hasilnya selalu positif. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menentukan konsep nilai mutlak dengan baik dan benar. Teknik penilaian yang harus kalian perhatikan yaitu penilaian sikap dengan cara ibu mengamati sikap kalian dari aplikasi pembelajaran. Pengetahuan, ibu menilai kalian dengan tes tertulis atau kalian bisa mengirimnya melewati aplikasi Classroom atau tugas. Coba perhatikan gambar ini. Bahan ada -5, 4, 0. Ada gambar pabrik yang dinamakan pabrik nilai mutlak. Ada hasil. Perhatikan bahan yang akan dimasukkan ke dalam pabrik nilai mutlak. -5, 4, dan 0 ya. Dan perhatikan produk atau hasil yang diperoleh setelah dimasukkan ke dalam pabrik. Jadi dari gambar tadi bisa atau ada pertanyaan bagaimana cara kerja pabrik tersebut sehingga memperoleh hasil angka yang selalu positif. Bagaimana konsep nilai mutlak itu? Kasih tahu nggak ya? Oke. Sebelum masuk ke inti materi, ibu selalu mengingatkan untuk anak-anak, ibu minta tolong untuk mensubscribe video ini atau akun YouTube ibu dengan men-like video ini ya. Oke, konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan sebagai berikut ya. Dibaca nilai mutlak dari X. Didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X sama dengan jarak X dari 0 pada garis bilangan. Contoh. Jarak -5 dari 0 adalah 5 sehingga nilai mutlak -5 itu sama dengan 5. Ada lagi contohnya. Jarak 4 dari 0 adalah 4 sehingga nilai mutlak 4 itu sama dengan 4. Jadi, hasil bahan yang telah dimasukkan ke dalam pabrik nilai mutlak menghasilkan sesuai dengan contoh tadi, bahan -5 menghasilkan 5, bahan 4 menghasilkan 4, dan bahan 0 menghasilkan 0. Jadi, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan rel. Nah ini, misalnya kita membuat garis dari titik 0 tengah-tengah,
Otomatis kalau ke kanan itu nilainya positif ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ke kiri nilainya min, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan min 6. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Jadi sesuai dengan hasil produk tadi, bahannya yaitu min 5, maka hasilnya 5. Bahannya 4 tadi, maka hasilnya 4 sama dengan bahannya 0, maka hasilnya 0. Itu yang dikatakan nilai negatif lawan dari bilangan negatif itu, sedangkan nilai 0 bilangan itu sendiri. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya anak-anak. Nilai mutlak dari seberang bilangan X, bilangan rel yang dinotasikan dengan nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X di mana X jika X lebih dari 0, di mana min X jika X kurang dari 0. Contohnya, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5 karena 5 itu lebih besar dari 0. Yang kedua, nilai mutlak dari min 9 sama dengan min 9 dikali min 9. Min kali min plus, maka itu min 9 kurang dari 0. Sifat-sifat yang kedua ya nak ya, sifat-sifat nilai mutlak. A. Nilai mutlak dari min X sama dengan nilai mutlak dari X menjadi atau ya. Yang B, nilai mutlak dari X sama dengan X2. Yang C, nilai mutlak dari X2 sama dengan nilai mutlak dari min X2 sama dengan atau menjadi X2. Yang D, untuk sebarang X, Y, bilangan rel berlaku sebagai berikut. 1. Nilai mutlak dari X dikurang Y sama dengan nilai mutlak dari Y dikurang X. Yang kedua, nilai mutlak dari X, Y sama dengan nilai mutlak dari X, nilai mutlak dari Y atau dikali ya. Yang ketiga, itu pakai per ya. Nanti ibu kasihkan tulisan yang tidak terlihat. Yang keempat, nilai mutlak dari X ditambah Y lebih kecil dari nilai mutlak X dari X ditambah nilai mutlak dari Y. Yang kelima, nilai mutlak dari X dikurang nilai mutlak dari Y lebih kecil nilai mutlaknya dari X dikurang Y. Mungkin kalian pahami dulu sifat-sifat nilai mutlak ini, nanti ibu kasih contohnya satu-satu. Yang ketiga, fungsi nilai mutlak, yaitu fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Variabelnya di dalam tanda mutlak. Fungsi nilai mutlak f
X sama dengan nilai mutlak dari X sama dengan X jika X lebih besar dari 0, min X jika X kurang dari 0. Ini contoh grafik fungsi f(x) dari nilai mutlak X. X jika X-nya lebih dari 0 dan min X otomatis kalau kurang dia kurang dari 0. Berarti kalau min dia menjadi kurang dari 0, kalau plus dia menjadi 0 atau 1, 2, 3. Yang ini plus, ini fx sama dengan x-nya, yang ini min x bagian sebelah kiri ini min x jika x kurang dari 0. Selanjutnya yang ke B, fungsi nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak dari ax ditambah b. Contoh 1. Diketahui a sama dengan 5 dan b sama dengan min 2, maka nilai mutlak dari ab sama dengan nilai mutlak dari 5 dikali min 2 sama dengan nilai mutlak dari min 10. Jadi nilai mutlak dari min 10 itu kita pecahkan menjadi min dikali min 10 ya. Min kali min ialah plus, jadi hasilnya 10. Yang kedua, nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B. Jadi sama dengan diketahui A itu nilai mutlaknya itu min 5 dikali B nya itu nilai mutlaknya itu min 2. Jadi 5 ini menjadi nilai mutlak 5 ini menjadi 5, sedangkan min 2 ini nilai mutlaknya itu menjadi 2. Jadi kan dari awal kan sudah dikatakan kalau plus menjadi plus, kalau min dia menjadi plus. Hasilnya maksudnya berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Yang ketiga, nilai mutlak A ditambah B sama dengan diketahui A nya itu 5 ditambah min 2, jadi Jadi 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Nilai mutlak dari 3 sama dengan tetap 3. Selanjutnya yang keempat, nilai mutlak dari A ditambah nilai mutlak dari B. Diketahui nilai mutlak itu 5 ditambah nilai mutlak dari B itu min 2. Ingat, kita sederhanakan dulu ya. Min 2 itu menjadi 2, 5 ya tetap 5. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya, nilai mutlak A pangkat 2 dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang min 2 pangkat 2. Kalau tanda kurung itu dia bukan nilai mutlak. Nilai mutlak itu seperti angka 1 kiri kanannya diapit oleh angka 1. Berarti 15 kali 15 125, 2 kali 2 plus 2 kali 2 4, jadi 125. Salah, bukan 5 kali 5 maksudnya 25 dikurang 4, nilai mutlak 25 dikurang 4 sama dengan
21. Jadi nilai mutlak 21 ini sama dengan 21. Selanjutnya, nilai mutlak A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan nilai mutlak 5 pangkat 2 dikurang min 2 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak 25 dikurang 4 sama dengan nilai mutlak dari 21 sama dengan 21. Selanjutnya, contoh kedua. Nilai mutlak dari 2x dikurang 4 untuk x sama dengan min 6 adalah nilai mutlak dari 2x dikurang 4 sama dengan 12 dikali nilai mutlak dari 2 dikali min 6 dikurang 4. Kan 2x itu menjadi min 6. Jadi 2 di x-nya itu menjadi min 6. Jadi 2 dikali min 6 dikurang 4. Sama dengan nilai mutlak dari 2 kali min 6 min 12 dikurang 4. Sama dengan nilai mutlak dari min 16 berapa? Kalau min 16 otomatis hasilnya 16 atau positif ya. Selanjutnya contoh ketiga. Nilai mutlak x dari x ditambah 2 nilai mutlak x ditambah nilai mutlak min 5x untuk nilai x kurang dari min 2. Penjelasannya sebagai berikut. Oleh karena x kurang dari min 2, maka nilai mutlak x sama dengan min x. Kan kalau kurang berarti hasilnya itu pasti min. Kalau lebih hasilnya itu pasti positif. Oleh karena x kurang dari min 2, maka min 5 nilai mutlak min 5x sama dengan tetap min 5x. Sehingga nilai mutlak x ditambah 2 nilai mutlak dari x ditambah nilai mutlak dari min 5x sama dengan min x ditambah 2 dikali min x ditambah min 5x sama dengan min x dikurang 2x dikurang 5x sama dengan min 8x. Oke, kita lanjut ke tugas. Tugasnya yaitu sebagai berikut. Kalau ada kode seperti orang mencatat, jadi tugas kalian hanya mencatat saja. Tugasnya, catatlah isi PowerPoint atau video ini ya, yang sudah Ibu sampaikan di buku catatan matematika wajib kalian. Kumpulnya nanti di pertemuan luring Senin depan. Jadikan PDF dalam satu file saat mengumpul di classroom. Jika kalian tidak bisa mengubah foto dari hasil catatan kalian ke PDF, kalian bisa menonton YouTube cara mengubah foto ke PDF dalam menjadi satu file ya. Selamat bekerja. Mungkin itu saja materi pertemuan kita kedua ini. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita diskusi di